Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Iqbal Tanzilal dan rekan saya Siti Halimah ingin mempresentasikan PPT dari YouTube Fatimah Saad, yaitu Chapter 5 Refrigeration Part 3. Pada bagian ini, kita akan melihat sistem refrigerasi kompresi uap yang inovatif. Siklus refrigerasi kulkas normal biasanya akan bekerja dengan siklus refrigerasi di mana kita dapat memiliki suhu yang layak di ruang kulkas itu. Tetapi ada situasi di mana kita perlu melakukan semacam inovasi sistem kompresi uap inovatif. Kita akan membutuhkan ini terutama saat ada kebutuhan seperti misalnya kita membutuhkan ruang pendingin yang sangat rendah misalnya untuk diterapkan pada ruang berpendingin yang besar. Perlu inovasi dalam sistem refrigerasi itu sendiri. Dalam situasi biasa, kita memiliki siklus refrigerasi untuk lemari es. Namun untuk aplikasi industri, misalnya ada kebutuhan lemari es untuk bekerja dalam kisaran tekanan yang lebih besar dan kisaran suhu yang lebih besar, terkadang lemari es perlu dioperasikan pada suhu yang sangat rendah. Pada suhu yang sangat rendah dibandingkan dengan contoh 0 derajat Celcius sampai sekian negatif derajat Celcius. Dan itu sangat-sangat dingin dan jika lemari es perlu dioperasikan pada kisaran suhu rendah yang melibatkan kisaran tekanan tinggi dan perlu dioperasikan dalam kondisi ini untuk jangka waktu yang lama, maka perlu kita pertimbangkan inovasi untuk sistem pendingin kompresi uap ini. Cara kita memenuhi kebutuhan ini, solusinya adalah dengan memperkenalkan lebih dari satu tahap dalam sistem refrigerasi dan lebih dari satu siklus dalam sistem refrigerasi. Jadi, solusinya kita perlu memperkenalkan proses refrigerasi secara bertahap dan biasanya melibatkan lebih dari satu siklus refrigerasi. Bisa jadi 2 atau lebih. Bila kita melakukan itu, kita akan berakhir dengan sistem pendingin kaskade. Ilustrasi sistem representasi kaskade diberikan diagram skematik sehingga dapat dilihat bahwa dalam sistem kaskade ini, lemari es bekerja dengan 2 siklus refrigerasi. Siklus refrigerasi pertama misalnya, dan kemudian ada siklus refrigerasi lain di atas. Kedua siklus refrigerasi ini terhubung di mana mereka terhubung ke kondensor siklus bawah. Kondensor siklus bawah ini adalah kondensor dari siklus air dan evaporator dari siklus atas. Jadi ketika menerjemahkan ini ke dalam diagram akan berakhir dengan 2 siklus, siklus A dan siklus B. Setiap siklus masih memiliki keempat proses siklus pendinginan. Proses siklus refrigerasi tersebut memiliki kompresor di sebelah kanan dan alirannya berlawanan arah jarum jam. Dari situ, uap dipercepat menjadi 2. Biasanya uap super panas ini melalui bagian pompa kompresor lalu 2-3 adalah kondensor. 3-2-4 adalah throttling valve. Katup ekspansi 4 kembali ke 1 adalah evaporator kondensor dan evaporator keduanya penukar panas. Kondensor adalah penukar panas yang pada dasarnya mengembunkan uap dari status gas ke evaporator status cair. Atau bahasa itunya menguapkan cairan. Dari campuran seperti ini, untuk contoh uap jenuh menguap baik-baik saja, tetapi keduanya adalah penukar panas. Baiklah, ini adalah satu siklus lengkap B. Dan kemudian ada juga siklus lengkap lainnya, dimulai dengan 5 hingga 6 yang mewakili kompresor 6, hingga 7 mewakili kondensor lain. Kondensor lain kemudian akan bertukar panas dengan lingkungan. Kemudian 7-8 adalah katup throttling ekspansi valve ketika prosesnya isentropik. Kemudian 8 kembali ke 5 melalui evaporator, jadi ada 2 penukar panas yang terhubung. Di bagian tengah, mereka bertukar panas idealnya. Jika mempertimbangkan sistem yang ideal, pertukaran panas tidak melibatkan setiap kerugian. Yang berarti, panas yang dihasilkan oleh siklus B di bagian bawah akan diserap oleh siklus A di kanan atas.
Sehingga ketika itu terjadi akan memiliki definisi rasio laju aliran massa siklus A dan B. Mungkin tidak bekerja dengan cara yang sama, laju aliran massa mereka mungkin bukan sistem yang sama, dan ukurannya mungkin tidak sama. Jadi, mungkin laju aliran yang berbeda yang diwakili oleh laju aliran massa A dan laju aliran B, massa B. Jika mempertimbangkan perpindahan panas di tengah, luasan-luasan tengah jika diperhatikan perpindahan kalor di sana dan jika perpindahan kalornya sempurna, maka benar perpindahan kalornya sempurna. Dapat dikatakan Q dan B dari B harus sama dengan Q dari A. Q dari B harus sama dengan Q dari A. Laju aliran massa B dikalikan dengan perubahan entalpi dalam kondensor B, yaitu H2 dikurangi H3. Dan kemudian berapa perpindahan panas di evaporator A diberikan. Laju aliran massa siklus A dikalikan dengan perubahan entalpi yang mewakili perpindahan panas di evaporator. Jadi untuk siklus atas perpindahan panas di evaporator pada dasarnya H5 minus H8. Dengan persamaan ini, sangat penting untuk membantu mengidentifikasi rasio laju aliran massa antara dua sistem kaskade. Koefisien kinerja COP berbeda ditentukan oleh output atas input dua siklus yang dimiliki dan harus terhubung satu sama lain dengan benar. Sehingga input dan output di COP memiliki input dan output melintas batas dengan ruang kerja. Output pada dasarnya QL atau outputnya QL, ruang berdingin di bawah, di luar hanya dua aliran sistem ruang lemari es, jadi tidak ada QL yang datang dari siklus atas. QL adalah tentang pertukaran panas antara sistem dan lingkungan atau ruang berpendingin bersama. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Halimah. Karena di sini menggunakan dua siklus yang melibatkan dua kompresor, kompresor untuk siklus A dan kompresor untuk siklus B, maka perlu mempertimbangkan keduanya dalam perhitungan pekerjaan yang dilakukan. Karena siklus A dan siklus B mungkin tidak bekerja dengan laju aliran massa yang sama. Jadi, ketika memiliki sistem kaskade seperti ini, kita harus selalu memastikan untuk melibatkan massa laju aliran dalam perhitungan. Jadi, untuk output dan inputnya adalah QL, dan QL terkait dengan pertukaran panas dengan siklus B hanya bagian bawah. Itulah laju aliran massa yang perlu dipertimbangkan. Kemudian, ketika mempertimbangkan pekerjaan yang perlu disuplai ke kompresor, di sini memiliki dua kompresor. Satu bekerja dengan siklus B di bagian bawah, yang lain bekerja dengan siklus A di atas. Maka harus mempertimbangkan laju aliran massa yang sesuai tergantung pada perhitungan. Penambahan siklus dalam sistem, dan karena itu definisi rasio ini laju aliran massa antara siklus dan COP berubah. COP berubah dengan benar. Jadi awalnya di bagian sebelumnya kita belajar tentang siklus pendinginan satu tahap. Sekarang kita melihat pada siklus pendinginan dua tahap yang melibatkan sistem kaskade di mana kita memiliki dua siklus A dan B dan mereka menukarnya. Menukar panas di lokasi tengah hanya untuk tujuan ilustrasi, di mana perbedaan antara garis 5 dan garis-garis 3, 2. Jadi, dua garis ini dalam sistem nyata biasanya mereka tidak dipisahkan, tetapi isobarik. Ini adalah proses isobarik garis. Isobarik untuk kondensor untuk siklus B biasanya lebih tinggi, misalnya sedikit lebih tinggi, dan kemudian untuk evaporator dari siklus teratas biasanya sedikit lebih rendah. Jadi ini terjadi karena tidak ingin ada kebocoran ke dalam sistem dan ingin memiliki aliran yang sangat sempurna. Pertukaran panas terjadi dalam nilai tekanan yang sama. Peningkatan QL dapat dilihat dengan melihat satu tahap, misalnya H1 minus H4. Tetapi ketika melihat tahap 2, QL dari H1 minus H4 juga itu mencakup rentang diagram yang lebih luas, yang berarti QL lebih tinggi. Jika meningkatkan lebih jauh ketiga tahap, kita akan melihat ruang yang lebih luas untuk QL, yang artinya QL-nya akan meningkat, sehingga ketika meningkatkan tahapan siklus,
Siklus pendinginan meningkatkan PL dan kemudian akan melihat bahwa pekerjaan menurun bekerja dalam penurunan. Tahap H2-HL yang melibatkan uap super panas tahap 2 yang berada pada suhu sangat tinggi. Tetapi ketika kita menggunakan dua tahap ini, kita dapat melihat bahwa kisaran tekanan dan suhu untuk pekerjaan dalam proses ini tidak sebesar tahap pertama. Oleh karena itu, pekerjaan secara total menurun ketika jaringan menurun dan QL meningkat. Hasil akhirnya adalah COP meningkat. Tepat COP meningkat dan pada saat yang sama bahwa QH juga menurun seiring bertambahnya tahapan. Jadi inilah mengapa inovasi dalam kerjasama siklus pendinginan itu dapat memperkenalkan tahapan. Tapi tentu kita perlu mempertimbangkan juga bahwa ketika meningkatkan tahapan seperti ini akan ada banyak komponen yang terlibat. Dan oleh karena itu tidak akan murah. Jadi harus ada keseimbangan antara kinerja dan aspek ekonomi dalam kenyataan. Namun jika berbicara tentang peningkatan, kinerja ini adalah solusi salah satu yang dapat kita pertimbangkan, yang berarti menggunakan siklus pendinginan multitahap dalam sistem refrigerasi kompresi uap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.